buatku semua. Perkenalkan, nama saya Preti Natalia Lumandau, kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong dinamika kelompok sosial, dimensi antar kelompok, dan pola hubungan antar kelompok. Pertama kali di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Faktor-faktor dinamika kelompok sosial terbagi dua, yaitu faktor pendorong dinamika kelompok sosial bagian luar dan faktor pendorong dinamika kelompok sosial bagian dalam. Faktor dinamika kelompok sosial bagian luar merupakan pengaruh yang menyebabkan berkembangnya suatu kelompok sosial, seperti 1. Perubahan situasi sosial. Perubahan situasi sosial itu adalah masuknya industriasi di daerah-daerah pedesaan, adanya penemuan-penemuan baru yang dapat mendorong perkembangan suatu kelompok sosial. 2. Perubahan situasi ekonomi. Perubahan situasi ekonomi dapat menyebabkan suatu kelompok sosial berkembang. Itu misalnya dalam perkotaan yang memiliki tinggi perkembangan yang lebih tinggi dibanding masyarakat pedesaan. Itu ada masuknya hubungan sosial berdasarkan kepentingan sehingga menjadi terbentuknya suatu kelompok sekunder. 3. Perubahan situasi politik. Perubahan ini adalah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan yang menyebabkan berkembangnya kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. B. Faktor dinamika kelompok sosial bagian dalam. Faktor dinamika kelompok sosial bagian dalam ini merupakan kondisi kelompok yang menyebabkan berkembangnya suatu kelompok sosial, antara lain yaitu 1. Adanya konflik antar anggota, 2. Adanya perbedaan kepentingan, dan 3. Adanya perbedaan paham. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi hubungan antar kelompok. Dimensi hubungan antar kelompok ini adalah seseorang manusia yang akan melakukan hubungan sosial dengan yang lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Di dalam dimensi hubungan antar kelompok ini juga terdapat kriteria-kriteria, yaitu 1. Kriteria psikologis, 2. Kriteria kebudayaan, 3. Kriteria ekonomi, 4. Kriteria pelaku. Di dalam kriteria-kriteria tersebut, hubungan sosial akan melahirkan dimensi-dimensi tertentu yang mengamati hubungan antar kelompok, yaitu 1. Dimensi institusi, 2. Dimensi sejarah, 3. Dimensi sikap, dan 4. Dimensi gerakan sosial. Ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang pola hubungan antar kelompok. Pola hubungan antar kelompok ini bersifat dinamis. Pola hubungan antar kelompok yang bersifat dinamis pasti akan menciptakan suatu pola-pola hubungan antar kelompok, yaitu 1. Akulturasi, 2. Diminasi, 3. Paternalisme, 4. Integrasi, 5. Pluralisme. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang terjadi jika terdapat kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing. 2. Dominasi adalah suatu paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai suatu daerah ataupun beberapa daerah. Ketiga, paternalisme. Paternalisme adalah bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. 4. Integrasi. Integrasi adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda seperti norma, nilai, pranata, sistem religi, peranan sosial, dan yang sesuai dan serasi fungsinya bagi masyarakat. 5. Pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan dan keanekaragaman dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Sekian dari hasil
hasil penjelasan saya tentang faktor-faktor pendorong dinamika sosial, dimensi antar kelompok, dan pola hubungan antar kelompok. Semoga bermanfaat. Terima kasih.